Nama saya Indah Permatahati, kelas 2 SMA, umur saya 17 tahun. Kalau pagi sampai siang aku biasanya seorang pelajar dan siang sampai sore aku sebagai seniman di Sanggar. Aku suka banget tampil karena aku suka ngeliat orang-orang ngeliat aku, mereka tersenyum, ngeliat aku tampil kayak gitu Kak, kayak bangga aja. Aku dulu cita-citanya pengen jadi Miss Universe. Menurut aku itu nggak mungkin banget karena dulu tuh pekerjaan orang tua belum stabil Kak. Biasanya bayar sekolah susah. Tiba-tiba datang Ibu Lia, ngerasa dibuka gitu Kak harapan aku. Pengen nangis. Kesini lagi promosiin baju ate, terus habis itu geron ke belakang keluarga aku. Ayah aku seorang pedagang, mama aku pun juga. Bawa wisuda, terus foto bertiga nih. Dulu COVID juga, makanya kayak pedagang itu lagi di bener-bener ekonominya down. Ngapain ya biar bisa ngangkat derajat kedua orang tua. Masa mau kayak gini-gini aja gitu, kasihan ke mama sama ke bapak. Dulu tuh kadang aku tuh nyari cacing Kak, di belakang rumah aku nyari cacing buat sehari-hari jajan. Semenjak masuk Sanggar kayak kebantu aja Kak, kayak teman-teman aku jadi kayak punya kegiatan yang positif, terus juga ada pemasukan juga kadang-kadang Kak untuk tambah-tambah uang jajan. Berarti sekarang udah gak nyari cacing lagi nih? Udah enggak Kak, karena udah punya kegiatan. Macet biasa. Nama saya Lia Ayu Susilawati, dari kedua orang tua saya, lalu juga dari kakek nenek saya, itu hampir semuanya pegiat seni budaya. Di sini juga saya sebagai pegiat budaya, di mana saya mendirikan Sanggar Budaya Sailia. Jadi alasan saya kenapa mendirikan Sanggar Budaya Sailia ini berkaitan dengan seni budaya, khususnya untuk generasi saat ini banyak anak-anak yang kurang mencintai seni dan budayanya, baik budaya Nusantara atau budaya lokal daerah setempat. Jadi saya ingin banyak merekrut anak-anak ini untuk semakin mencintai seni budaya lokal. Jadi ketika mereka di sini, mereka bertemu dengan banyak teman, mereka mengikuti banyak kegiatan, mereka mengikuti banyak keterampilan, sehingga modal ilmu yang mereka dapatkan juga bertambah dan wawasan mereka juga bertambah. Alhamdulillah sih sampai sekarang 170 anak. Untuk usianya di sini, kalau untuk di Sanggar ini dari usia 4 tahun sampai kuliah sih di sini. Untuk kegiatannya ini, anak-anak di sini belajar seperti membatik tulis, lalu juga melukis, pembuatan kriya dari limbah, lalu juga membuat tekstil, pengolahan pewarna alam, dan banyak hal lainnya. Jadi sekitar 72 jenis kegiatan mereka pelajari di sini.
Jadi selain mereka cinta akan seni dan budayanya, mereka juga kita tanamkan untuk cinta akan lingkungan. Karena kan di sini kita juga belajar untuk pengolahan daur ulang limbah, seperti pemakaian pewarna alam, lalu juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan kriya-kriya dari serat alam, seperti itu. Jadi dengan mereka mencintai budayanya, mereka mencintai juga lingkungannya. Hafal dari 15 serat alam juga, jadi tekstilnya kita produksi sendiri juga. Jadi anak-anak di sanggar kami ini kita arahkan juga sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristik mereka juga. Jadi contohnya seperti Indah, dia sudah mengikuti berbagai kegiatan di sanggar kami, tapi saya lebih melihat dia dominan ini lebih menyukai di modeling, lalu juga dia memiliki bakat di bidang merias gitu. Itu kita arahkan dia untuk misalnya membuka kelas make up atau menjadi model dan sebagainya. Lalu juga ada Rena Reni yang berbakat di bidang membatik, itu juga kita arahkan menjadi instruktur batik tulis. Lalu juga di sini ada banyak sekali anak-anak ini yang memiliki potensi gitu. Alhamdulillah anak-anak di Sanggar Budaya Celia ini ketika sudah bergabung di sanggar kami ini, mereka semakin terlihat potensi, minat, dan bakatnya. Jadi anak-anak di sanggar kami juga kami arahkan, kami ikutkan lomba seperti itu. Jadi mereka sudah ada yang mendapatkan prestasi, jadi seperti Duta Pemuda Banten yang berprestasi, lalu juga Miss Hijab Banten, lalu juga mengikuti ajang-ajang lainnya seperti itu. Jadi orientasi mereka itu tidak terpikir putus sekolah harus kerja pabrikan gitu. Karena di sini kan di Tangerang ini kota 1000 industri, di mana pasti semua anak-anak ini akan diarahkan pada buruh. Mungkin tantangan awalnya itu juga adanya penolakan juga ya. Mungkin ada juga mungkin bisik-bisikan dari lingkungan sekitar gitu yang mungkin awalnya kurang setuju dengan didirikannya sanggar ini, karena untuk wawasan yang dimiliki juga mungkin kurang gitu. Jadi mereka juga mengharapkan anak-anak mereka itu ketika sudah sekolah ini lebih baik kerja aja cari duit gitu. Jadi ilmu itu nggak penting loh. Jadi yang penting itu gimana cara anak-anak ini bisa menghasilkan uang gitu. Jadi akhirnya anak-anak juga terbatas gitu, merasa dirinya ini tidak ada potensi yang lebih yang untuk supaya mereka ini bisa mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tuanya juga melihat kegiatannya di sini positif. Lalu juga anak-anak mereka juga mendapatkan prestasi, mendapatkan tambahan penghasilan di luar dari sekolah dengan mereka mengajarkan kegiatan-kegiatan yang diajarkan untuk di kelas umum. Jadi sekarang orang tua mereka sih semuanya mendukung. Untuk kedekatan sih udah sangat dekat sekali gitu sama anak-anak di sini gitu ya. Karena kan di sini juga saya sebagai orang tua kedua mereka juga, jadi kadang kalau pulang sekolah itu mereka curhat, pasti mereka ceritakan. Dari situ saya mulai mempelajari, oh jadi mereka punya permasalahan seperti ini, punya problemnya seperti ini gitu. Kadang juga kita nggak melulu belajar aja gitu, kalau misalnya saya lihat kondisi anak-anak lagi bad mood, lagi ada masalah atau apa, kadang kita cuma tiduran doang, sesi curhat aja gitu. Jadi supaya anak-anak itu nggak terbebani belajar aja gitu. Kejar terus impian kalian, pengen jadi apa, kalian harus punya cita-cita, harus punya motivasi. Nah sekarang dari Sipa. Bulia itu sosok seorang guru sekaligus seorang ibu yang super baik, super sabar, ngadepin kita semua. Bahkan nggak pernah marah. Waktu itu aku curhat tentang ekonomi keluarga aku, terus kata Ibu Lia, kalau emang mau sukses, emang bakal diuji dulu. Dijatuhin dulu sama Allah, nanti diangkat derajatnya. Kedua derajat orang tua, makanya harus semangat. Harus bisa ngangkat derajat kedua orang tua, jangan males.
nggak apa-apa kalau emang lagi capek istirahat dulu, kata ibu kayak gitu. Mungkin kalau aku nggak ketemu Ibu Lia, mungkin kalau aku lagi capek, aku nggak tahu harus cerita kemana. Nggak ada yang ngasih motivasi juga. Mungkin kalau nggak ada Ibu Lia, aku nggak bakal jadi Indah yang sekarang. Indah yang udah banyak pengetahuan, dulu yang nggak bisa apa-apa, bahkan untuk ngejahit pun nggak bisa, sekarang udah bisa. Walaupun kadang emang masih harus belajar banyak, tapi syukur-syukur udah punya ilmu, Kak, yang dikasih Ibu Lia. Pastinya perasaan saya sangat senang sekali, sangat bangga gitu. Anak-anak di Sanggar Budaya kami bisa berprestasi. Jadi saya melihat setelah pencapaian apa yang mereka dapatkan gitu, seperti mengikuti ajang-ajang perlombaan, mereka mendapatkan juara gitu. Itu ada suatu titik kepuasan gitu, yang akhirnya oh anak-anak di sanggar kami ini sekarang sudah banyak memiliki prestasi gitu, dan juga sudah ada yang bisa berdikari secara mandiri gitu. Jadi mungkin kedepannya nanti bisa menjadi bekal mereka nanti untuk melanjutkan kehidupan mereka. Keinginan aku kalau misalnya aku udah besar nanti, aku udah banyak ilmu, aku pengen ngelanjutin sanggar, pengen buka cabang dan atas namain Sanggar Budaya Sailia. Karena dari situ aku banyak belajar, aku banyak dapat ilmu juga, aku pengen berbagi ilmu ke lain-lain juga supaya anak-anak Indonesia lebih kreatif. Mungkin semua orang juga bisa gitu ya untuk mengajarkan gitu ya. Tapi tergantung juga dari keinginannya sendiri sih gitu. Mau berbagi ilmu atau tidak gitu kan. Ada mungkin orang yang memiliki banyak ilmu tapi dia cuman mengkeep untuk dirinya sendiri gitu. Ibaratnya ngapain sih ngasih ilmu ke orang secara gratis gitu kan. Lebih baik memperkaya ilmu sendiri untuk mendapatkan penghasilan sendiri gitu. Jadi kalau saya berprinsip ketika saya memberikan ilmu yang lebih itu, ya semoga itu nanti bisa menjadi ladang pahala lah seperti itu. Jadi saya minta kepada Tuhan semoga tetap diberikan kemudahan untuk melanjutkan Sanggar Budaya ini.